Selamat pagi semua. Hari ini Ibu Tes akan melanjutkan kisah Musa. Apa yang akan dilakukan Musa? Kemudian apa tugas Musa yang diberikan oleh Allah kepada Musa? Nah, silakan anak-anak ikuti dan pelajari dengan sungguh-sungguh. Anak-anak masih ingat ya kisah tentang semut hitam ya, di bawah pasukan dari Molly. Akhirnya semut hitam dapat menang. Mengapa kita belajar tentang semut ini? Ya, bagaimana Molly berjuang untuk menyelamatkan teman-temannya dari serangan semut merah. Nah, sekarang Ibu Tes akan melanjutkan dengan kisah yang ada dalam kitab suci, yaitu kisah tentang siapa? Yap, betul, kisah tentang Musa. Baik, kita akan lanjutkan. Ya, anak-anak masih ingat, ini adalah putri Firaun yang menemukan Musa. Dia diberi nama Musa karena dia diambil dari air. Kemudian dia dibesarkan oleh putri Firaun sehingga Musa menjadi pangeran Mesir. Dia hidup di dalam istana, tetapi dia adalah seorang Israel sejati. Dia melihat penderitaan bangsanya. Maka suatu hari tanpa sengaja dia membunuh seorang pengawal Mesir, sehingga Musa melarikan diri ke Midian. Di Midian dia menjadi seorang penggembala. Ketika dia sedang menggembalakan kambing dan domba, dia pergi ke Gunung Horeb, dan disitulah Allah memberikan tugas kepada Musa, yaitu dia harus membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, anak-anak, Ibu Tes akan mengajak kalian nonton. Silakan kalian perhatikan dengan baik. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu.
dan kamu akan diam saja. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hamba-Nya itu. Nah, anak-anak tadi sudah menonton bagaimana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, anak-anak, melalui Musa, Tuhan Allah memelihara dan menyelamatkan umat Israel yang diperbudak oleh bangsa Mesir. Iman Musa yang begitu kuat kepada Tuhan Allah dan kepedulian pada orang kecil, lemah dan tertindas membuat Musa yang seorang pangeran di Mesir berbuat sesuatu. Nah, anak-anak tadi bisa lihat apa yang dilakukan oleh Musa. Begitu banyak peristiwa dalam hidupnya, termasuk ketika harus menghadapi Raja Firaun. Musa ditemani Harun kakaknya. Bagaimana Musa mendatangkan bencana bagi bangsa Mesir. Dan yang tidak kalah seru adalah ketika Musa membelah Laut Merah dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, anak-anak, itu semua adalah rangkaian karya penyelamatan yang dilakukan Allah melalui Musa. Silahkan anak-anak perhatikan gambar-gambar berikut ini. Apa yang terjadi dengan tentara perang milik Raja Firaun? Ini bentuk penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel, yaitu tiang awan. Tiang awan ini melindungi mereka dari sengatan sinar matahari, sehingga bangsa Israel tetap dapat berjalan pada siang hari. Dan penyertaan Tuhan pada malam hari adalah tiang api.
Tiang api ini yang menghangatkan tubuh mereka dari angin padang gurun, dan cahayanya menerangi jalan mereka sehingga mereka tidak terantuk batu. Nah, ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu Tres? Yang pertama, siapa sebenarnya yang telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir? Yang kedua, siapa itu Musa? Ketiga, manakah karya penyelamatan Allah dalam kisah Musa? Dan keempat, apakah Allah juga menyelamatkan hidupmu? Coba berikan contohnya. Silahkan anak-anak menuliskannya dalam buku tulis agama. Ketika meet, kita akan membahasnya bersama-sama. Oke? Sampailah kita pada rangkuman. Yang pertama, melalui Musa Tuhan Allah memelihara dan menyelamatkan umatnya yang diperbudak oleh bangsa Mesir. Siapa itu Musa? Musa adalah orang yang lahir dalam masa pemerintahan Raja Firaun. Orang tua Musa adalah Amran dan Yohebed. Dan Musa memiliki 2 orang saudara, yaitu Harun dan Miriam. Iman yang kuat pada Tuhan dan kepeduliannya Musa pada orang kecil, lemah dan tertindas membuat Musa menjadi seorang pangeran di Mesir yang dapat berbuat sesuatu. Musa sungguh sangat percaya bahwa Allah itu setia. Maka ia terus menjaga, memelihara dan menyelamatkan umat Allah. Bagi Musa, kekuatan dan keberanian itu adalah bersumber pada Allah. Karya Tuhan Allah tidak terduga. Kadang atau kita hanya bisa memahaminya setelah semuanya itu terjadi. Dan itu pun kalau kita melihatnya dari sudut iman. Artinya dari sudut kepercayaan kita pada Allah. Bagi orang yang beriman, tidak ada suatu kebetulan, karena semuanya adalah penyelenggaraan ilahi. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu karena boleh mengenal Musa, pejuang yang Kau utus untuk menyelamatkan bangsa Israel. Bantulah kami semua agar semakin percaya kepadamu, sehingga kami pun berani memperjuangkan apapun sesuai dengan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Tuhan memberkati.